Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Fadlan. Di sini aku bakal menjelaskan tentang Jabariyah, Qadariyah, sama Mu'tazilah. Jadi tiga hal ini adalah aliran-aliran di agama Islam. Yang dimana tiga ini sesat, karena yang tidak sesat itu cuma satu, aswaja ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Kita langsung masuk aja. Nah ini apa aja yang bakal kita pelajari? Jabariyah, Qadariyah, sama Mu'tazilah. Nah, yang pertama kita jelasin dulu tentang Jabariyah. Jabariyah nih pengertiannya itu adalah ideologi dalam teologi Islam yang meyakini bahwa manusia itu terpaksa dan tidak memiliki kehendak bebas dalam perbuatannya, karena semuanya itu diatur udah sama Allah gitu lah. Jadi semuanya, misal kayak kita ngelakuin sesuatu, oh ini bukan kehendak kita sendiri, emang Allah udah ngatur gitu. Nah, kita lanjut ke sejarah Jabariyah itu sendiri. Awalnya Jabariyah ini muncul pada awal abad ke-1 Hijriah di Kufah atau Irak kalau di zaman sekarang. Terus pada saat itu juga pada saat kekuasaan Bani Umayyah. Aliran ini juga dikenal karena ajarannya mengatakan bahwa segala sesuatu termasuk perbuatan manusia sepenuhnya itu emang udah ditentuin sama Allah gitu. Yang tadi aku bilang. Tokoh utama Jabariyahnya adalah Jahm bin Safwan, seorang pemikir dari Khorasan. Terus aliran ini juga dikenal sebagai Jahmiyah karena nama dari tokoh utamanya sendiri, atau yaitu Jahm bin Safwan. Terus Jabariyah ini hadir dalam isu-isu politik yang nggak stabil gitu. Jadi Jabariyah ini hadir kayak ngebilang bahwa semuanya emang udah ditetapin sama Allah ketika zaman itu memang sedang terdapat isu politik. Terus walaupun nggak menjadi aliran mayoritas pemikiran Jabariyah, terus mewarnai diskusi panjang tentang takdir dan kehendak manusia. Kayak kita pasti mikir lah, apa emang ini semua udah ditentuin sama Allah, atau kita harusnya nggak melakukan ini, bisa melakukan yang lain gitu. Kalau dari prinsip Jabariyah. Nah, ini doktrin Jabariyah sendiri. Ini sama aja yang tadi aku bilangin. Itu jadi Jabariyah ini meyakini bahwa kita sebagai manusia, kita tuh nggak punya kehendak bebas gitu. Kita emang udah ditentuin segala halnya sama Allah. Kita mau ngelakuin apa aja, Allah udah nentuin ya, harusnya emang kayak gini. Menurut Jabariyah itu sendiri. Terus, nah kita lanjut ke Qadariyah. Nah, Qadariyah ini apa sih? Jadi Qadariyah itu ideologi Islam yang meyakini bahwa manusia itu memiliki kehendak free. Jadi dia ini kebalikan. Kalau Jabariyah tadi dia nggak punya kehendak karena semuanya udah diatur sama Allah. Kalau Qadariyah itu kita tuh punya semua kehendaknya gitu. Kita mau benar-benar free. Ya kebalikan gitu lah. Free-nya itu dalam hal apa aja? Dalam hal kekuasaan, tahu kudrat, terus buat menentukan perbuatannya sendiri itu tanpa campur tangan Allah gitu. Terus kita lanjut ke sejarahnya, yang dimana awalnya ini Qadariyah ini muncul sebagai reaksi atas dominasi politik Muawiyah dari Bani Umayyah. Tokoh-tokoh seperti Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi mengembangkan pandangan bahwa manusia seharusnya memiliki kebebasan tersendiri dan tanggung jawab atas segala perbuatan yang terlepas dari yang sudah ditentukan Allah gitu. Jadi Allah menentukan apa aja, kita sebenarnya bebas melakukan apa aja menurut Qadariyah ini sendiri. Ini juga sebagai bentuk perlawanan teologis terhadap anggapan bahwa semuanya udah ditentuin sama Allah. Kayak awalnya kan muncul dulu Jabariyah. Nah, Qadariyah ini kayak berkebalikan gitu, bahwa oh enggak, seharusnya kita nih bisa ngelakuin semua itu sendiri, nggak semuanya tuh ditentuin sama Allah gitu. Tapi mereka nih terlalu mengambil fakta bahwa mengambil
kelihatan manusia bahwa semuanya bisa kita lakukan sendiri tanpa Allah yang lakuin. Harusnya kan tengah-tengah lah, kayak Allah udah lakuin beberapa hal kayak yang udah disebutin bahwa ajal tuh emang harusnya ditentuin sama Allah, udah ditentuin sama Allah, sama jodoh juga. Jadi kalau Jabariyah terlalu ke kiri, kalau Qadariyah ini terlalu ke kanan itu ibaratnya. Terus ini doktrinnya sendiri. Jadi doktrinnya itu manusia memiliki hak bebas dan kuasa untuk memilih antara kebaikan atau keburukan. Manusia juga bertanggung jawab atas pilihan itu. Jika ia dapat melakukan kebaikan, maka ia berhak mendapat pahala dan surga. Sebaliknya jika dia melakukan keburukan, maka ia mendapat dosa dan siksa. Nah, terus Qadariyah juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan keadilan Tuhan, di mana manusia tidak bisa menyalahkan Allah atas perbuatannya sendiri, karena itu memang yang dia lakuin. Nah, ini yang terakhir Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini aliran yang menekankan bahwa pelaku dosa besar tuh jadi Mu'tazilah ini menekankan bahwa kita sebagai manusia tuh harus rasionalis gitu. Dia ini menggunakan akal dan filsafat dalam memahami agama. Mereka merumuskan 5 pokok ajaran yang disebut usul khamsah. Usul khamsah itu apa sih? Jadi usul khamsah itu adalah 5 prinsip fundamental dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan juga menjaga ad-din atau agama. Terus juga ada menjaga jiwa atau an-nafs. Jadi kita lanjut ke sejarahnya dulu. Aliran Mu'tazilah ini lahir dari perkembangan ilmu kalam dan muncul pertama kali itu di Basrah. Pendiri utamanya tuh Walid bin Atta, itu murid dari Hasan al-Basri, yang udah kita tahu ulama yang memutar balik keadaan yang tadinya ketika zaman dia itu buruk, ketika ada dia itu jadi ilmu kalam tuh menjadi normal lagi, menjadi bagus lagi yang seharusnya atau lurus. Nah, terus Wasili menyatakan bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan pula bukan kafir, melainkan berada di tengah-tengah atau fasik. Dia melakukan dosa besar dan dia disebut fasik, bukan sebagai murtad atau orang keluar kafir ya gitu. Terus karena sikapnya memisahkan diri, ia dan pengikutnya disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah artinya itu mengasingkan diri, yang mengasingkan diri. Nah, ini usul khamsah tadi 5 fundamentalnya, yaitu ada tauhid, keadilan Tuhan, terus janji dan ancaman. Posisinya antara dua sisi itu kayak baik dan jahat, maksudnya di tengah-tengah gitu. Terus amar ma'ruf dan nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, udah mungkin cukup segitu ya presentasi dari aku. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, berikan bos. Pertanyaan.